Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hasil sidang isbat tadi malamnya digelar oleh Kementerian Agama memutuskan bahwa awal puasa atau 1 Ramadan jatuh pada hari ini, hari Sabtu 1 Maret. Putusan itu diambil berdasarkan hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kementerian Agama. Nah, pemirsa, sebenarnya apa sih keistimewaan dari bulan Ramadan dan kenapa ia disebut sebagai bulan yang istimewa? Lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kaum muslimin saat ini? Nah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana Kriton. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, Alhamdulillah. Gimana Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Yuwana, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Nah, Bung Yuwana, sebenarnya apa sih dan kenapa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia? Ya, terima kasih Bung Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang bulan Ramadan ini sangat-sangat mulia ya, patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas kebahagiaan bertemu kembali dengan bulan ini, Bung Nanang. Jadi Allah telah mempertemukan kita dengan bulan yang istimewa ini dibanding dengan bulan-bulan lainnya sebagai Sayyidul Syuhur, tuannya para bulan. Di bulan ini pula kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi takwa itu sebagai buah dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah merupakan derajat yang istimewa. Sebab mengapa? Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kehidupan di dunia bagi kita, para muslimin dan muslimat, sekaligus bekal bagi keselamatan kita nanti ketika di akhirat. Hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Wa tazawwadu dan hendaklah kalian berbekal. Fa inna khairaz zadi maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab dan bertakwalah kalian kepadaku, kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang berakal. Imam Ibnul Arabi dalam kitab Ahkamul Quran memberikan penjelasan atas frase la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ini dengan 3 penjelasan. Pertama, mukmin yang telah meraih derajat takwa akan terbentuk dalam dirinya sikap untuk selalu menjauhi perbuatan dan perkataan yang Allah haramkan, baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan berakhir. Kemudian yang kedua, sesungguhnya ibadah puasa ini bukan ditujukan untuk melemahkan fisik, tetapi untuk melemahkan syahwat yang mengajak pada manusia pada kejahatan ya. Jika syahwatnya melemah, niscaya kecenderungan takwa akan menguat. Jika ketakwaan menguat, seorang muslim akan terdorong untuk selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Karena kata Allah, fa ilam yastati fa innallaha yaraka. Senantiasa mencintai hukum-hukum Islam.
serta selalu bersemangat dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, mukmin yang meraih takwa sebagai buah puasa Ramadan ini juga akan selalu menjauhkan diri dari perbuatan meniru-niru perilaku kaum kafir, tasyabuh bil kufar. Puasa ini merupakan wahana untuk membentuk loyalitas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukmin. Jadi loyalitas inilah yang akan menghindarkan seorang muslim dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran, adat istiadat dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Nah, terkait makna takwa pula, Imam At-Tabari menafsirkan Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 di atas tadi, antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Yuana, lantas bagaimana karakteristik mutakin atau orang-orang bertakwa menurut Al-Quran? Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakteristik mutakin, karakteristik orang-orang yang bertakwa itu dengan beberapa sifat sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi di dalam ayat ini ada karakter-karakter orang bertakwa sebagaimana Allah firmankan tadi. Pertama, orang bertakwa itu tentu mereka mengimani perkara gaib yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, serta mengimani Al-Quran, ya Al-Quran yang telah diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW, serta mereka meyakini adanya kehidupan hari akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Terus kemudian ada juga Allah berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah orang-orang bertakwa itu, ya orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersegera 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 diri meraih ampunan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga yang luasnya, yang arduha samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil mutakin, yang itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang biasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Juga orang bertakwa itu adalah orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah. Mereka segera memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sementara mereka mengetahuinya. Jadi ini pelajaran dari Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 sebagai
karakter karakter orang bertakwa yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Yuana, apa saja fadilah atau keutamaan, keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini agar kaum muslimin ini bersemangat untuk memperbanyak ibadah di dalamnya, Bu? Baik, jadi Ramadan itu memang bulan istimewa ya dibanding bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar menebarkan aneka kebajikan selama bulan ini. Banyak keutamaan yang ada dalam bulan suci ini, Bung Nanang. Di antaranya pertama, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Di antaranya berupa pintu-pintu surga yang dibuka dan pintu-pintu neraka yang ditutup. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan pada bulan mulia ini, Bung Nanang. Jadi, Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia agar berjalan di atas jalan kebenaran dan keselamatan. Betapa rusaknya jika manusia ini berjalan di atas jalan kegelapan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar manusia selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang pada bulan inilah Al-Quran itu diturunkan. Diturunkan sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wabayyinatim minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk tadi, serta sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang ketiga, adanya pahala kebaikan di bulan Ramadan. Kebaikan yang dilipat gandakan. Terus kemudian di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Ada juga di bulan Ramadan ini bisa menjadi wasilah penghapusan dosa manusia, sekaligus menjadi perisai mereka dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-saumu junnatun minan nar, kajunnati ahadikum minal qital." Puasa itu, puasa Ramadan itu merupakan perisai, merupakan pelindung dari azab neraka. Seperti perisai atau pelindung salah seorang dari kalian ketika berperang. Begitu, Bung Nanang. Ya, Masya Allah kalau kita melihat fadilah tadi sebagai perisai gitu ya. Ngomong terhadap perisai ini, Bung. Kita tentu saja berharap ya di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, Nah, betul, Bung Nanang. bagaimana pengaruh orang yang dapat Lailatul Qadar ini terhadap pahala yang diterima oleh kaum muslim? Ya, Bung Nanang. Jadi memang keistimewaan Ramadan itu diantaranya adalah ada satu malam yang lebih baik dari 1.000 malam yang Allah sebut sebagai Lailatul Qadar, yang terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Dan kapan malam itu, di bulan Ramadan itu, satu malam itu hanya Allah saja yang tahu. Nah, seharusnya ini justru malah semakin menambah semangat kaum muslimin meraih keutamaannya dengan memperbanyak ibadah itu. Khususnya kalau para ulama biasanya eh, di malam-malam 10 hari akhir Ramadan. Yang lebih istimewa lagi, Bung Nanang, pada saat Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an.
Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan seterusnya. Inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala anzalnahu fi lailatul qadr. Telah menurunkan Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Tahukah engkau apakah Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr adalah malam, ya, Lailatul Qadr adalah malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Yana, apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, wahtisaban, dan mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma pengen ketemu sama Allah. Masya Allah. Ya, Bung Nanang. Jadi memang Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya tentang pertanyaan Bung Nanang ini, Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini tentunya harus bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, umat muslim sedunia, menjadi hamba yang istimewa dengan mensyukuri kehadiran Ramadan ini, dengan menghiasi setiap waktu-waktunya dengan berbagai amal solih. Selain amalan individu yang sifatnya rutinitas, ya, hendaknya juga dengan meningkatkan amal-amal dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menghilangkan berbagai bentuk kezaliman, khususnya kezaliman para penguasa yang tentu dengan amaliyah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, melakukan amaliyah dakwah ini, pahalanya jauh lebih besar. Menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri untuk semakin istiqomah dalam ketakwaan hingga ujung kehidupan, hingga akhir hayat menghampiri. Lebih dari itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk semakin istiqomah sebagai pejuang Islam, sebagai pejuang listiqnafil hayah al-Islamiyah, hingga terwujud penerapan Islam secara kafah di muka bumi ini, Bung Nanang. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, luar biasa. Baik, semoga di bulan suci ini, di Ramadan tahun kali ini, kita semua mendapatkan ampunan Allah, menjadi orang-orang yang benar-benar mutakin. Tentu saja kita berharap agar negeri ini menjadi negeri yang dipenuhi dengan rahmatnya Allah dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Semoga Bung Yona sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.